hope is the most important factor for growth. Kutipan ini merupakan pernyataan dari Shinzo Abe, seorang Perdana Menteri Jepang yang juga dikenal sebagai pencanang dari konsep Society 5.0. Dalam sekali dengar, saya rasa setiap orang pun akan menyetujui kalimat tersebut. Namun sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan hope atau harapan oleh Shinzo Abe dalam konteks kali ini? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, mungkin kita perlu sedikit mengenal Society 5.0 terlebih dahulu. Pada intinya, Society 5.0 membawa ide pada bagaimana optimalisasi dari teknologi informasi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan hal ini meliputi pada bagaimana Society 5.0 diharapkan menjadi wadah yang inklusif, sehingga dapat menjaring partisipasi aktif dari setiap anggota masyarakatnya. Tak terkecuali perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Shinzo Abe pada kutipan berikut ini. Ia berharap bahwa Jepang dapat menjadi tempat di mana perempuan dapat bersinar, dapat mengoptimalisasi potensi mereka di Society 5.0 ini. Namun apabila kita melihat pada realitas yang ada, relasi antara teknologi dengan perempuan masih menjadi sesuatu yang problematik. Internet masih menjadi tempat yang tak aman bagi mereka. Internet masih menjadi tempat yang syarat akan kekerasan yang pada umumnya menargetkan mereka. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Society 5.0 dapat benar-benar membuat perempuan mengoptimalisasi potensi mereka di tengah hambatan yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Saya Syifa Nadia Rahmawati, berasal dari Fakultas Psikologi, hendak mempresentasikan esai saya yang berjudul Kekerasan Berbasis Gender Online. Wajah Society 5.0 terpalang oleh internet tak aman. Dan baru-baru ini terdapat sebuah fenomena yang menggegerkan media sosial, berupa video intim yang dikabarkan melibatkan seorang artis nama Indonesia yang bernama Gisel. Gisel pun kemudian menerima serangan bertubi-tubi dari warganet. Namun sungguhnya apabila kita melihat ini dari kacamata gender, Gisel merupakan pihak yang paling dirugikan. Ia adalah korban dari kekerasan berbasis gender online atau KBGO berupa revenge porn. Apa itu revenge porn dan apa itu KBGO? Kita akan membahas itu pada slide berikutnya. Kekerasan berbasis gender online yang biasa disingkat KBGO merupakan kekerasan yang ditujukan pada seseorang berdasarkan pada gender atau seksualitasnya dan difasilitasi oleh teknologi atau platform digital. Nah, secara singkat KBGO ini merupakan cybercrime berbasis cybercrime yang berdasarkan pada gender atau seksualitas seseorang. Sementara cybercrime sendiri adalah kejahatan digital yang terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama adalah cyber harassment atau pelecehan daring. Yang kedua adalah cyberbullying atau perundungan daring. Yang ketiga adalah cyber hacking atau peretasan daring. Dan yang keempat adalah cyber stalking atau penguntitan daring. KBGO ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi seseorang yang berselancar di dunia maya. Ini juga menciptakan rasa tidak aman. Jadi, apabila kita hendak menjawab pertanyaan yang tadi sempat saya ajukan di awal, apakah mungkin Society 5.0 dapat mengoptimalisasi potensi perempuan? Jawabannya mungkin saja apabila kita berhasil untuk mereduksi tingkat KBGO, kita berhasil untuk menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi di ranah-ranah digital, kita berhasil untuk menciptakan ruang aman di sana. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sungguhnya KBGO ini juga bukan merupakan kasus baru. Sekitar 8 tahun silam sempat ada
kasus yang menggemparkan dunia, yaitu seorang remaja berusia 15 tahun di Amerika Serikat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah mengalami tindak KBGO berupa revenge porn. Kasus ini sempat membuka mata banyak orang pada bagaimana kekerasan daring ternyata sama destruktifnya dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata. Namun ternyata kasus ini berlalu begitu saja, kita tidak pernah belajar darinya. Apa buktinya? Buktinya adalah kekerasan ini masih terus saja terjadi. Komnas Perempuan mencatat bahwa terjadi peningkatan kasus cybercrime yang bukan hanya cukup signifikan, tapi sangat signifikan, sebanyak 300%. Yang kedua, LBH Apik Jakarta telah menerima 97 kasus kekerasan di mana KBGO menempati urutan kedua tertinggi sebagai permasalahan yang paling banyak menimpa perempuan. Bagi catatan, data ini diambil pada 3 bulan pertama pandemi. Sehingga pandemi kan masih terus berjalan. Selama kurun waktu yang selama kurun waktu beberapa bulan ini, mungkin saja tindak KBGO yang diterima oleh perempuan lebih tinggi lagi daripada data ini. Dan yang ketiga adalah kasus KBGO dengan prevalensi terbanyak ialah cyber harassment atau pelecehan daring yang berupa revenge porn seperti yang dialami oleh Amanda dan Giselle. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang berpikir bahwa KBGO hanya menimpa kalangan tertentu saja, mungkin kalangan orang-orang yang kalangan perempuan minoritas, mungkin juga kalangan selebriti, mungkin kalangan perempuan lemah, perempuan yang dianggap lemah karena kita mungkin berpersepsi bahwa dia bisa menjadi target empuk. Namun ternyata fakta menunjukkan hal yang berbeda. Sebab ternyata perempuan politisi dan perempuan reporter perempuan pun masih tak lepas dari serangan KBGO. Pada dunia jurnalisme sendiri misalnya, KBGO merupakan hal yang cukup umum terjadi pada reporter perempuan. Seperti pada potongan-potongan gambar yang saya bubuhkan di slide ini. Reporter-reporter perempuan ini menerima serangan pada fisik mereka, penampilan mereka, seksualitas mereka, dan bahkan kehidupan pribadi mereka. Dan ini menjadi suatu ironi tersendiri karena meskipun reporter perempuan dan reporter laki-laki sama-sama menerima serangan, karena mungkin ada tunggangan kepentingan politis di baliknya, namun reporter perempuan ketika mereka menerima serangan ini berfokus pada tubuh mereka, pada fisik mereka, penampilan mereka. Dimana ini merupakan sebuah fenomena yang cukup membuat kita miris, sebab kenapa reporter perempuan harus menerima serangan yang berpusat pada tubuh mereka ketika alih-alih alih-alih dikritik atas ide yang mereka bawa, gagasan yang mereka bawa, informasi yang mereka bawa. Nah, jadi dari kasus ini kita dan ini juga sejalan dengan hasil survei dari Interparliamentary Union yang diadakan pada 55 legislator perempuan dunia, di mana 88,1% dari partisipan pernah mengalami tindak KBGO. Dan tindak KBGO yang paling banyak diterima oleh para perempuan politisi ini adalah revenge porn. Yang mana setelah ditelusuri ternyata foto-foto intim yang beredar itu juga merupakan hasil rekayasa. Jadi dari sini kita bisa menarik dua asumsi. Yang pertama adalah bahwa ternyata perempuan terlepas dari status sosial apapun ternyata memiliki risiko yang sama untuk mengalami KBGO. Dan yang kedua, dengan melihat pada kasus yang dialami pada reporter tadi, kita juga bisa menarik asumsi bahwa
ternyata perempuan itu masih dipandang tak lebih dari tubuh mereka. Kenapa mereka harus dikritik pada tubuh mereka ketika apa yang mereka bawakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal itu? Kenapa mereka tidak dikritik atas gagasan mereka, ide mereka? Sehingga ini sebenarnya merupakan cerminan pada apa yang terjadi pada realitas sesungguhnya. Perempuan masih jadi makhluk kelas 2 yang tidak yang dipandang tidak lebih dari penampilannya saja. Nah, kemudian ini membawa kita pada pertanyaan pada kenapa sih tindakan ini masih terjadi? Kenapa KBGO masih terus-menerus ada habisnya? Yang perlu kita ingat adalah bahwa seringkali apa yang terjadi di internet, di dunia maya, merupakan perpanjangan dari apa yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Ketika di dunia maya perempuan diserang oleh kekerasan, sesungguhnya tidak mengherankan juga karena di dunia nyata pun kekerasan terhadap perempuan masih merajalela. Diskriminasi terhadap perempuan masih ada di mana-mana. Jadi tidak peduli pada bagaimana media, bagaimana wadahnya, dan bagaimana perkembangan zaman, kekerasan terhadap perempuan akan terus terjadi apabila pola pikir dari masyarakat kita masih menganut hal yang sama, menganut pola pikir yang patriarkis, yang misoginis. Dan dampaknya pun tidak main-main. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ini kan cuma kejahatan yang terjadi dengan digital, mungkin ini tidak berdampak sebesar itu. Tidaknya secara psikologis itu tidak benar. Sebab hanya karena sesuatu terjadi di depan layar dan bukan di depan mata, bukan berarti dampak yang dirasakan korban patut untuk dikecilkan. Secara psikologis, korban dari KBGO sangat mungkin untuk menderita depresi, kecemasan, paranoia, kehilangan kepercayaan diri, trauma yang mana ini dapat berujung pada pemikiran bunuh diri, menarik diri dari penggunaan internet, hingga menarik diri dari sosial. Nah, dampak yang dihasilkan dari KBGO tersebut tidak dapat diremehkan. Sebab dari dampak-dampak tersebut sebenarnya merupakan hasil dari rasa tidak aman yang dirasakan oleh korban. Dan kita tahu bahwa rasa tidak aman merupakan sesuatu yang amat tidak mengenakan sebab dapat menghambat kita untuk mencapai potensi kita, untuk beraktivitas bagaimana kita keseharian kita. Dan ini juga dicetuskan oleh Maslow dalam hierarki kebutuhan manusia. Mana pada piramida ini ada tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan akan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang diperlukan manusia sebelum mencapai kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Kebutuhan paling tinggi dari piramida Maslow adalah self-actualization. Diri yang mana ini merupakan bagaimana seseorang dapat merealisasikan potensinya, bagaimana dia mampu untuk memenuhi dirinya dan melakukan aktivitas sebaik-baiknya. Ini akan sulit untuk terjadi apabila kebutuhan akan rasa aman saja masih belum terpenuhi. Dan apabila kita membicarakan ini dalam konteks internet dan KBGO, korban-korban KBGO, mereka sangat tereduksi haknya atas rasa aman. Yang bahkan dapat menyebabkan mereka mengurangi penggunaan internet atau benar-benar keluar dari penggunaan internet. Dan kita tahu bahwa internet merupakan sebuah sistem yang sangat bermanfaat yang dapat membuat seseorang belajar hal baru, memperoleh informasi, yang dapat memungkinkan mereka untuk mencapai potensi mereka. Namun ketika korban KBGO ini direnggut haknya atas internet karena mereka merasa internet menjadi sebuah tempat yang tidak aman, bagaimana mereka bisa memanfaatkan internet ini? Bagaimana mereka dapat
terfasilitasi oleh internet. Dan bukan hanya di internet saja, korban-korban KBGO yang hingga mengalami dampak-dampak psikologis ini, mereka bukan hanya tidak bisa beraktualisasi diri dari internet, tapi mereka juga akan terhambat untuk beraktualisasi diri dari aspek manapun apabila mereka merasa tidak aman. So, kita tahu bukan bahwa rasa tidak aman yang diciptakan di internet bukan hanya terjadi di internet, tapi rasa tidak aman itu terbawa sampai kita beraktivitas sehari-hari, sampai kita berada di dunia nyata. Nah, dan padahal aktualisasi diri itu menjadi suatu unsur yang sangat penting untuk mendukung pergerakan kita menuju Society 5.0. Yang mana Society 5.0 ini menekankan pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Dan dalam agenda ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi penuh untuk memungkinkan optimalisasi dari teknologi informasi ini. Namun apakah ini mungkin untuk terjadi apabila teknologi informasi ini saja masih menghadirkan rasa tidak, sehingga masyarakat menjadi tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada? Apakah ini mungkin untuk terjadi? Nah, jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Society 5.0 yang ramah gender. Society 5.0 yang dapat memberi rasa aman bagi masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Society 5.0 yang memberi wadah bagi masyarakat untuk dapat beraktualisasi diri tanpa harus sembunyi-sembunyi dari risiko kejahatan. Namun kita tahu untuk sampai pada tahap tersebut merupakan sesuatu yang tidak instan. Apalagi jika kita membicarakan KBGO, itu kan merupakan permasalahan yang sistemik yang sudah dibangun selama sangat lama di masyarakat kita dan diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi apabila kita mau membenahi ini, kita harus berangkat dari akarnya. Saya memiliki 2 rekomendasi untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama adalah literasi digital. Kedua solusi ini diharapkan dapat ditujukan pada generasi muda, dapat diterapkan pada kurikulum sekolah nasional. Sebab kita perlu untuk menanamkan informasi-informasi yang dapat membuat mereka untuk lepas dari pandangan-pandangan yang mengakar di masyarakat tadi, dan pada bagaimana mereka memandang baik dan buruk moralitas mereka itu sejak mereka masih dalam usia dini. Yang pertama, literasi digital. Literasi digital ini sangat diperlukan mengingat bahwa saat ini internet sudah menjadi kebutuhan yang amat krusial. Dan internet di sisi lain juga merupakan pisau bermata dua yang apabila kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, internet hanya akan menciderai kita. Jadi literasi digital merupakan sesuatu yang penting untuk ditanamkan kepada anak-anak bangsa, pada bagaimana mereka dapat mengonsumsi dan memproduksi konten secara positif. Bagaimana mereka mampu untuk berpartisipasi secara positif di internet, dan pada bagaimana mereka mampu mendeteksi ketika mereka sudah menjadi korban kekerasan di internet. Sehingga mereka dapat mengoptimalisasi penggunaan internet dengan sebaik-baiknya dan menjadi salah satu potensi yang diperlukan dalam membangun Society 5.0. Yang kedua adalah edukasi seksual dan gender. Edukasi seksual dan gender ini diperlukan untuk memotong diskriminasi yang ada pada masyarakat kita. Edukasi seksual dan gender dapat diterapkan sedini mungkin pada anak-anak karena pada usia dini mereka masih memiliki gambaran yang kaku pada bagaimana
bagaimana konsep perilaku, preferensi, dan sifat-sifat yang terkait dengan gender. Jadi diharapkan juga bahwa literasi digital dan edukasi seksual dan gender ini dapat menjadi sesuatu yang terintegritas sehingga dapat memberi pemahaman yang utuh pada anak-anak bangsa bagaimana mereka dapat berselancar di dunia maya dengan perspektif gender. Kita sudah sampai di ujung presentasi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa kita perlu menghadirkan ruang digital yang aman dan inklusif untuk mendukung proses aktualisasi diri masyarakat menuju Society 5.0. Caranya adalah dengan mengintegrasikan literasi digital dengan edukasi seksual dan gender pada generasi muda. Sekian dari saya, terima kasih.